You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Fabio Di Giannantonio blak-blakan soal Marc Marquez di Ducati. Orang itu gokil, auranya seperti terlahir kembali. Jika ada satu rider MotoGP yang semakin dikenal karena komentarnya yang jujur dan tanpa basa-basi, maka Fabio Di Giannantonio patut mendapat sorotan. Pembalap muda asal Italia ini semakin menunjukkan kepercayaan dirinya, bukan hanya di atas lintasan, tetapi juga dalam menyuarakan pendapatnya di luar trek. Dalam dunia MotoGP yang penuh dengan pernyataan diplomatis dan terkadang membosankan, Di Gia begitu ia akrab disapa, tampil dengan gaya yang lebih santai, lugas, dan blak-blakan. Ia mungkin belum seterkenal para bintang utama, namun komentarnya baru-baru ini tentang Marc Marquez membuat banyak orang menoleh. Dalam sebuah podcast yang diunggah beberapa waktu lalu, Di Giannantonio berbicara secara terbuka soal kehadiran Marc Marquez di Ducati, tim yang kini ia hadapi langsung di lintasan setelah sebelumnya juga sempat merasakan motor Desmosedici. Dan komentarnya terbilang mengejutkan. Orang itu gokil banget, ujar Di Gia, seperti dikutip dari laman GP1. Aku melihat auranya saat kami turun dari pesawat di Thailand, dan rasanya seluruh padek langsung terfokus padanya. Ia melanjutkan, aku pernah merasakan aura itu sebelumnya. Rasanya seperti deja vu, seperti dia benar-benar terlahir kembali. Pernyataan ini bukan datang dari sembarang rider. Di Gia adalah pembalap yang tampil mengejutkan bersama Pertamina Enduro VR46, dan kini terus membuktikan dirinya sebagai salah satu talenta potensial Italia di MotoGP. Ia tahu betul tekanan dan ekspektasi saat berada di atas motor Ducati, dan itu membuat komentarnya soal Marquez semakin berarti. Menurut Di Giannantonio, kehadiran Marc Marquez di Ducati bukan sekadar soal pindah tim besar atau status sebagai juara dunia 8 kali. Lebih dari itu, Marquez membawa energi baru yang mampu mengubah suasana padek sejak hari pertama. Ada vibe yang beda banget, ujar Di Gia. Bukan cuma karena dia Marquez, tapi karena aura dan energinya benar-benar lain. Dia datang bukan untuk sekadar bertahan hidup, dia datang untuk menang. Dan memang, sejak awal membela Ducati, Marc Marquez menunjukkan semangat yang benar-benar berbeda. Banyak pihak awalnya mempertanyakan apakah Marquez masih mampu bersaing setelah bertahun-tahun dilanda cedera dan keterpurukan di Honda. Tapi kenyataannya, Marquez mulai memperlihatkan tanda-tanda kebangkitannya. Hal itu pun diakui oleh Di Gia. Menurutnya, bahkan sebelum balapan dimulai, kamu sudah bisa merasakan atmosfernya berubah. Semua orang memperhatikannya. Rasanya kayak nonton film baru, tapi aktornya legenda. Bagi pengamat MotoGP, kombinasi Marquez dan Ducati memang terasa seperti jodoh yang terlambat bersatu. Ducati saat ini punya motor paling tangguh di grid, sementara Marquez, meski bukan rider muda lagi, masih dipandang sebagai salah satu pembalap paling bertalenta dan penuh determinasi sepanjang sejarah. Di Gia, yang sempat mengendarai Desmosedici bersama Gresini, tahu persis betapa hebatnya motor itu. Dan ketika seorang Marquez berhasil menyatu dengan mesin tersebut, hasilnya bisa sangat menakutkan. Kalau dia sudah klik sama motornya, ya kalian lihat sendiri kan apa yang terjadi, kata Di Giannantonio sambil tersenyum. Marquez yang sekarang, menurut Di Gia, adalah gabungan dari dua hal, pengalaman seorang veteran dan keganasan seorang pejuang yang belum selesai menulis kisahnya. Ia bukan sekadar ingin bertahan, ia ingin mendominasi lagi. Komentar Di Gia secara tidak langsung memperkuat satu kenyataan yang masih sulit ditandingi, Marc Marquez tetap menjadi magnet terbesar di MotoGP. Tak peduli siapa yang memimpin klasemen, atau berapa banyak rider muda yang mencuri perhatian, nama Marquez tetap menjadi pusat gravitasi. Setiap gerak-geriknya mengundang sorotan, dan setiap balapan yang ia ikuti membawa atmosfer yang berbeda. Kini, dengan motor yang jauh lebih kompetitif, pertanyaan besar pun kembali muncul. Apakah ini awal dari era kebangkitan Marquez yang sesungguhnya? Dalam dunia olahraga, kebangkitan seorang legenda selalu menjadi narasi yang menggugah. Di MotoGP, kisah Marc Marquez bersama Ducati tampaknya menjadi cerita comeback paling menarik dalam satu dekade terakhir. Dan ketika seorang Fabio Di Giannantonio, pembalap muda dengan pengalaman langsung di Ducati, menyebutnya terlahir kembali, itu adalah sinyal kuat bahwa dunia balap harus kembali waspada. Era Marquez mungkin belum berakhir.
Bisa jadi, justru baru dimulai kembali. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Marc Marquez bisa juara dunia di MotoGP Jepang. Prediksi Dovizioso, misi comeback sempurna. MotoGP 2025 memasuki babak krusial, dan satu nama kembali menjadi pusat perhatian, Marc Marquez. Sang baby alien kembali ke performa terbaiknya, mendominasi musim ini bersama Ducati, dan kini tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia ke-8 di kelas utama. Meskipun gagal mengunci gelar di MotoGP San Marino karena kalah dari adiknya, Alex Marquez, peluang Mar untuk memastikan gelar juara tetap terbuka lebar di seri selanjutnya, MotoGP Jepang di sirkuit Motegi. Bahkan, mantan rival beratnya, Andrea Dovizioso, turut angkat bicara dan meyakini bahwa Marquez akan menuntaskan segalanya di tanah Jepang. Balapan di Catalunya akhir pekan lalu menyuguhkan drama yang tidak terduga. Dalam duel sesama saudara, Alex Marquez tampil luar biasa dan berhasil mengalahkan sang kakak, Marc, untuk meraih kemenangan. Kejutan ini sekaligus menunda pesta juara dunia Marc yang tadinya mungkin terjadi di MotoGP San Marino. Saat ini Marc Marquez mengoleksi 487 poin, unggul 182 poin atas Alex yang berada di posisi kedua klasemen. Dengan 3 poin lagi, ia seharusnya bisa mengunci gelar lebih cepat. Namun, hasil Catalunya membuat perhitungannya berubah. Marc harus menunggu setidaknya hingga MotoGP Jepang, di mana ia bisa mengunci gelar jika memiliki selisih 185 poin atau lebih setelah balapan di Motegi. Sorotan menuju Motegi makin menguat setelah Andrea Dovizioso, mantan rival sekaligus ex-pembalap Ducati, ikut mengomentari dominasi Marquez musim ini. Dalam sebuah wawancara dengan media Italia, Dovi mengatakan, "Melihat performanya sekarang, saya tidak ragu Marc akan mengunci gelar di Jepang. Dia sangat kuat di Motegi, dia mengenal sirkuit itu dengan sangat baik. Saya rasa itu akan jadi panggung sempurna baginya untuk merayakan comeback luar biasa ini." Pernyataan Dovi tentu bukan omong kosong. Ia adalah salah satu pembalap yang paling sering berduel langsung dengan Marquez, terutama dalam periode 2017-2019 saat mereka bersaing ketat di papan atas. Jika Dovizioso saja percaya Marquez akan menuntaskan musim lebih awal, maka dunia seharusnya mulai bersiap untuk pesta juara di Jepang. Bergabungnya Marquez dengan Ducati musim ini menjadi titik balik karirnya. Setelah 3 musim penuh cedera dan inkonsistensi di Honda, Marquez akhirnya menemukan rumah baru yang sesuai dengan gaya balapnya. Dan hasilnya? Sebuah dominasi mutlak. Ducati dikenal memiliki motor paling stabil dan bertenaga saat ini. Tapi yang membedakan adalah bagaimana Marquez membawa Ducati ke level yang bahkan lebih tinggi, memanfaatkan setiap keunggulan teknis untuk tampil tanpa celah. Ia bukan hanya lebih cepat, tetapi juga jauh lebih cerdas dalam membaca balapan. Perpaduan ini membuatnya unggul sangat jauh dari pesaing lain. Selain Alex, hampir tidak ada pembalap yang mampu menempel Marc secara konsisten. Jorge Martin, Pecco Bagnaia, dan Bastianini terlihat kesulitan mempertahankan ritme melawan sang juara dunia 6 kali. Sirkuit Twin Ring Motegi di Jepang bukan sekadar lintasan biasa bagi Marc Marquez. Disinilah ia 2 kali mengunci gelar juara dunia MotoGP, pada tahun 2014 dan 2016. Motegi seolah menjadi tempat sakral dalam perjalanan karir Marquez. Dengan sejarah itu, serta performanya musim ini, tak heran banyak yang percaya Motegi akan menjadi tempat pengukuhan kembalinya sang raja. Marc sendiri punya rekor kuat di lintasan ini, dan karakter sirkuit yang teknikal cocok dengan gaya balap agresif dan presisi miliknya. Perjalanan Marquez menuju potensi juara dunia 2025 bukanlah cerita biasa. Cedera parah yang ia alami pada 2020, patah tulang humerus sempat mengancam karirnya. Ia melewati masa-masa suram, absen panjang, hingga kehilangan sentuhannya di lintasan. Namun musim ini menunjukkan satu hal, juara sejati tidak pernah benar-benar hilang. Dengan kerja keras, pemulihan total, dan lingkungan yang mendukung, Marquez bukan hanya kembali ke lintasan, tapi kembali ke singgasana. Jika segalanya berjalan sesuai skenario, MotoGP Jepang akan menjadi panggung sempurna untuk menutup musim luar biasa Marc Marquez, bahkan sebelum musim benar-benar berakhir. Dengan hanya butuh memperlebar selisih menjadi 185 poin atas Alex, Marc ini berada di posisi ideal untuk menyegel gelar dunia ke-8. Dari komentar Andrea Dovizioso, rekor impresif di Motegi, hingga performa superior bersama Ducati, semua tanda mengarah ke satu kesimpulan.
Gelar juara dunia MotoGP 2025 kemungkinan besar akan resmi menjadi milik Marc Marquez di Jepang. Dan jika itu terjadi, bukan hanya sebuah pencapaian besar secara statistik tapi juga pernyataan bahwa Marquez telah kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Siapa yang layak jadi rekan seti Marc Marquez? Fabio Quartararo salah satunya, kata pengamat MotoGP. Dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025 bersama Ducati telah menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta balap motor dunia. Sang Baby Alien kembali menunjukkan kelasnya sebagai pembalap papan atas dengan penampilan yang konsisten dan mengesankan, baik dalam sesi sprint race maupun balapan utama. Meski sempat dikalahkan adiknya sendiri, Alex Marquez, dalam balapan utama MotoGP Catalunya akhir pekan lalu, posisi Marc di puncak klasemen masih sangat solid. Namun, di balik kejayaan Marc Marquez, situasi berbeda justru menimpa rekan setimnya di Ducati, Francesco Bagnaia. Juara dunia 2 kali itu terlihat kesulitan beradaptasi dengan motor baru Ducati EP25. Bagnaia sendiri secara terbuka mengakui bahwa ia belum menemukan feeling yang pas saat menunggangi motornya musim ini. Ketimpangan performa antara dua pembalap utama Ducati ini membuat sejumlah pihak mulai berspekulasi soal masa depan Bagnaia. Salah satunya adalah pengamat MotoGP ternama, Carlo Pernat, yang tak ragu mengungkapkan pandangannya soal siapa yang layak mendampingi Marc Marquez jika Ducati memutuskan untuk merombak komposisi tim. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Pernat menyebut ada 3 nama yang menurutnya sangat potensial untuk menjadi tandem baru Marc Marquez musim depan. Dalam pernyataannya, Carlo Pernat mengungkapkan 3 nama yang muncul dari 3 sisi berbeda. Hati, logika, dan instingnya sebagai pengamat senior di dunia MotoGP. Hati saya mengatakan Enea Bastianini, logika mengatakan Pedro Acosta, tetapi insting saya menyebutkan Fabio Quartararo, kata Pernat. Pernat menjelaskan bahwa Enea Bastianini punya kedekatan emosional dengan Ducati. Ia telah lama menjadi bagian dari proyek pabrikan asal Italia tersebut dan dianggap punya karakter yang bisa melengkapi Marc Marquez. Meski musim 2024 Bastianini tidak terlalu mencolok, potensi dan pengalaman yang dimilikinya tetap membuatnya relevan. Namun secara logis, Pernat melihat Pedro Acosta sebagai kandidat ideal. Pembalap muda Spanyol ini tengah naik daun dan digadang-gadang sebagai bintang masa depan MotoGP. Performanya musim ini sangat impresif meski masih minim pengalaman di kelas utama. Jika Ducati berpikir jangka panjang, Acosta bisa jadi investasi besar sebagai pewaris dominasi Marquez di masa depan. Dan terakhir, yang paling menarik perhatian, adalah pilihan insting Pernat, Fabio Quartararo. Tak bisa dimungkiri, Fabio Quartararo adalah salah satu pembalap dengan bakat paling murni dalam beberapa tahun terakhir. Pernat bahkan menyebut Quartararo sebagai satu-satunya pembalap saat ini yang dari sisi talenta alami, bisa disejajarkan dengan Marc Marquez. Fabio saat ini adalah satu-satunya yang, dalam hal bakat murni, tidak kalah dari Marc. Melihatnya mengendarai motor yang tidak memberinya posisi untuk bersaing adalah dosa olahraga global, ujar Pernat. Pernyataan tersebut mengacu pada kondisi tim Quartararo saat ini, Yamaha, yang tengah mengalami masa sulit. Mesin inline 4 Yamaha tampak mulai tertinggal dari kompetitor yang sudah beralih ke konfigurasi V4, seperti Ducati dan KTM. Baru-baru ini, Yamaha mulai menguji mesin V4 di Barcelona dan dijadwalkan akan melanjutkan pengujian di Misano bersama Augusto Fernandez. Namun, Pernat mengaku pesimis proyek baru Yamaha ini akan langsung bisa kompetitif. Saya khawatir, oleh karena itu, Fabio Quartararo masih harus berjuang, lanjutnya. Meski dikelilingi berbagai tantangan teknis bersama Yamaha, Fabio Quartararo tetap menunjukkan bahwa dirinya belum habis. Di MotoGP Catalunya pekan lalu, Quartararo tampil mengejutkan dengan finish di posisi kedua pada sesi sprint race, tepat di belakang Marc Marquez. Sayangnya, hasil serupa gagal ia ulangi di balapan utama hari Minggu. Quartararo hanya mampu finish di posisi kelima, namun tetap menunjukkan perlawanan yang solid terhadap dominasi para pembalap Ducati dan KTM. Jika Ducati benar-benar mempertimbangkan untuk mengganti Bagnaia atau merombak struktur tim utama mereka, maka ketiga nama yang disebut Carlo Pernat bisa menjadi opsi realistis. Ketiganya mewakili arah berbeda. Bastianini, pilihan stabil dan berpengalaman dari internal. Acosta, investasi jangka panjang dengan potensi besar. Quartararo, talenta luar biasa yang siap bersaing sekarang juga, jika diberikan motor yang kompetitif.
Namun, menduetkan Marc Marquez dan Fabio Quartararo di satu tim akan menjadi skenario yang sangat menarik dan sekaligus penuh tantangan. Dua karakter kuat, dua pembalap agresif, dan dua ego besar dalam satu garasi. Itu bisa menjadi duet paling eksplosif di MotoGP sejak era Rossi Lorenzo di Yamaha. Untuk saat ini, semua masih sebatas spekulasi. Ducati belum mengindikasikan secara resmi adanya perubahan formasi untuk musim depan. Namun, performa Marc Marquez yang begitu dominan, kontras dengan kesulitan Bagnaia, akan membuat manajemen Ducati mempertimbangkan banyak hal. Apakah mereka akan tetap mempertahankan kepercayaan pada Bagnaia? Ataukah mereka tergoda untuk menduetkan Marquez dengan talenta muda seperti Acosta, atau bahkan dengan rival sepadan seperti Quartararo? Satu hal yang pasti, jika Fabio Quartararo benar-benar berseragam Ducati musim depan, MotoGP akan memasuki babak baru yang sangat menarik pertarungan antar legenda yang sama-sama ingin jadi nomor satu. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your drama manis di Catalunya. Alasan Marc Marquez mengalah demi sang adik, Alex. Gelaran MotoGP Catalunya 2025 menghadirkan salah satu momen paling menyentuh dan tak terlupakan dalam sejarah MotoGP modern. Bukan hanya soal kecepatan, strategi, atau mesin berteknologi tinggi, tetapi tentang ikatan darah, sportivitas, dan kebesaran hati seorang juara dunia. Di tengah sorotan ribuan pasang mata di sirkuit Catalunya, Marc Marquez, sang legenda hidup MotoGP, membuat keputusan yang tidak biasa. Ia tampak menahan diri di belakang sang adik, Alex Marquez, dan membiarkannya melenggang menjadi juara di kandang sendiri. Bukan karena tidak mampu menyalip, tetapi karena ia tahu, hari itu adalah milik sang adik. Balapan berlangsung dramatis sejak lampu start padam. Marc Marquez, yang kini memperkuat tim pabrikan Ducati Lenovo, langsung menguasai dua putaran pertama dengan agresivitas khasnya. Namun, tak lama kemudian, penonton melihat sesuatu yang janggal. Marc tak lagi memaksa menekan gas maksimal, melainkan memilih membuntuti Alex dari jarak sangat dekat. Bukan tanpa alasan. Di belakang dua bersaudara ini, dua pembalap KTM Pedro Acosta dan Enea Bastianini mengintai dengan kecepatan luar biasa. Namun mereka seperti menemui tembok. Marc menutup celah demi celah, menjadi semacam pelindung pribadi untuk sang adik agar tetap melaju tanpa gangguan. Skenario seperti ini jarang terjadi di MotoGP, sebuah balapan penuh ego, ambisi, dan persaingan keras. Tapi di Catalunya, penonton disuguhi cerita berbeda. Ini bukan tentang siapa tercepat, tapi siapa yang paling bijak. Dalam konferensi pers pasca balapan, Marc Marquez membantah anggapan bahwa dirinya mengalah begitu saja. Ia menegaskan bahwa Alex memang pantas menang, bahkan sejak sesi latihan dan kualifikasi. Saya sudah menduga sejak hari Kamis bahwa Alex akan jadi pembalap yang harus dikalahkan di Catalunya, ujar Marc, dikutip dari Crash.net. Dia berada di posisi kedua dalam klasemen kejuaraan. Dia membalap dengan sangat baik. Di sirkuit ini, dia punya sejarah yang kuat, menang di Moto3, 2 kali menang di Moto2, dan sekarang MotoGP. Ini bukan kebetulan. Marquez bahkan menyebut bahwa jika bukan karena kecelakaan di sprint race sehari sebelumnya, Alex mungkin sudah menyapu bersih kemenangan akhir pekan itu. Marc juga menceritakan bahwa dirinya sempat mencoba menyalip di beberapa titik penting, terutama selepas paruh balapan. Tapi setiap upaya selalu berujung gagal. Bahkan, ia sempat melakukan dua kesalahan krusial di tikungan 7 dan tikungan 10, yang akhirnya membuatnya berpikir ulang. Saya sudah mencoba segalanya, katanya. Saya hampir mencapai batas di putaran terakhir, tapi ketika sisa 5 lap, saya tahu Alex lebih cepat. Saya buat kesalahan 2 kali, dan saat itu saya sadar. Mungkin ini bukan hari saya. Alih-alih memaksakan diri, Marc memilih untuk menjaga ritme dan memastikan tidak ada pembalap lain yang bisa mengganggu dominasi Alex. Keputusan ini membuat banyak penggemar tersentuh. Di balik helm dan rompi balap, ternyata masih ada sosok kakak yang bangga dan rela mendukung sang adik, bahkan di medan yang biasanya kejam. Reaksi di paddock dan media sosial pun luar biasa. Banyak yang menyebut ini adalah contoh indah dari rasa hormat dan cinta keluarga di tengah dunia balap yang penuh tekanan. Beberapa fans bahkan menyamakan momen ini dengan aksi serupa di masa lalu seperti ketika Valentino Rossi memberikan selamat kepada adik tirinya, Luca Marini, setelah menang di Moto2.
Namun yang membuat momen Mark dan Alex lebih spesial adalah konteksnya. Ini terjadi di MotoGP, kelas tertinggi, di depan publik Catalunya yang selalu penuh emosi, dan melibatkan salah satu nama terbesar dalam sejarah balap motor dunia. Meski hanya finish di posisi kedua, peluang Marc Marquez meraih gelar dunia ketujuhnya di MotoGP masih sangat terbuka. Dengan performa stabil sepanjang musim dan dukungan penuh dari Ducati, banyak yang memprediksi ia bisa mengamankan gelar di San Marino atau Jepang. Yang terpenting adalah konsistensi, ujar Marc. Hari ini, kami tidak menang. Tapi saya senang karena kami sangat kompetitif, bahkan di trek yang biasanya sulit untuk saya. Alex layak menang, dan saya senang untuknya. MotoGP Catalunya 2025 bukan hanya mencatatkan nama Alex Marquez sebagai pemenang, tetapi juga mengabadikan sebuah kisah kebesaran hati Marc Marquez. Di dunia yang seringkali hanya menghargai kemenangan dan statistik, Marc menunjukkan bahwa menjadi seorang juara sejati bukan hanya soal trofi, tetapi juga tentang karakter, loyalitas, dan cinta kepada keluarga. Di lintasan yang penuh suara raungan mesin dan debu aspal, kita menyaksikan sesuatu yang lebih dari sekadar balapan. Sebuah drama manusia yang akan terus dikenang oleh para pencinta MotoGP di seluruh dunia. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your